Oras ma dita sa sudi. Adorang sutapuka pertanging atta di Borginon, parjolo mahita martangyang naohom di bagasar watabi, martangyang mahita. Amin. Maridde mahita siya bukuide nomor 20 ayat sada dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todu korbadia, na atu mau palangi dohot tanon. Amin. Marsuara olop-olop, mahamu pawahon, batu begehon hatai, pasar hamu mai o di ujung ni tanoon, dok hamu ma, nunga di palua Jehovah na posona si Jacob. Marolopolop tu de batamaho. Ale sadok tanoon. Ideon hamu ma hamuliaon ni guarna. Marmulia bahen hamu puji-pujianna. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan de bata para siroha na sumurung. Didok hatamdo. Ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon. Say paruhai mahami. Asauduk rohanami tulomo nyuruham. Jalahot hami diha haporsiaon nature. Asa totong makirim dihaeheon. Dohot diha sangapon sugot. Silehonom mutu akka na porsia diho. Amin. Epistel di Partangingatta di Borginon, imana tersurat di sada Koronika bidu 17, mamukka si ayat 10 satu ayat 21. Marsoring-soring mahita majahat. Tungi masuk ma Raja Daud tu bagasan udung-udungi. Laus hudul ma ibana
di hadapan ni Jehovah nin nama tungise maahu pola ale Jehovah de batakku jala tung ise ma pola anggo pinoparhu ubahin tung dibuan hoahu saat son akup ni mautoki diroham ali di bata pola huhut marbagabaga ho taraingot tu pinopar ni naposom taraingot tu nama sasugut jalanunga ditatat hoahu songon panatat ni jolma ali Jehovah di bata na dikijangin unga hadope akup ni sidohonon ni sidau tuho ala hamuliaon na binasabasahomu tu naposom alai tahe di tadahodo naposomon Ale Jehovah ala ni ahu naposomon jala hobar tulo monroham nunga ibaheko saluhut halongangan na bolonon laho pabotohon sude akka habagaonon ale Jehovah dang adong nang kosada tudoson ho jaladang adong debata dukon diho obar tusaluhut naung binege ni pinggol nami jala tung dia ma adong Jepang sadabang son tanahon songon bangsong Israel ola tung debata sapiri ko hakna manobus sadabang so ainonna dohot laho makain tuarmu margarita makite siang halongangan bodon dohot masokal laho kabalihon akabang separbegu maradepon bangsong matinobusmu siang misir ima sahatna martua doakan atu mangion hata ni debata jalan no peoksa amin maredde mahita muse siap bukuede nomor 750 ayat sada 2 Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersuka cita karena malam hari ini kami dapat kembali memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Dan kiranya setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa khusus di masa-masa COVID ini. Kami mendoakan setiap orang-orang yang ada di muka bumi ini, khususnya kami di negeri Indonesia ini, di mana COVID-19 mempengaruhi segala aktivitas kami. Kami berdoa agar kiranya COVID-19 segera berlalu dan nama Tuhan dipermuliakan melalui syukur kami senantiasa yang kami sampaikan hari lepas hari. Khususnya bagi setiap orang yang menderita sakit akibat COVID ini. Kami berdoa agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Melalui makanan, minuman, dan hati yang gembira, imun mereka semakin meningkat, dapat menghadapi pengaruh COVID ini sehingga pulihlah keadaannya tepat pada waktunya. Kami juga mendoakan untuk beberapa orang, bahkan banyak yang mungkin saat ini terkena PHK atau dirumahkan, agar kiranya mereka semuanya dapat diberikan hikmat, dapat diberikan inisiatif untuk senantiasa memberikan hal yang baru, baik di dalam kreativitasnya, sehingga apapun yang dikerjakan menghasilkan yang baik untuk keluarga mereka. Demikian juga kami mendoakan untuk setiap orang yang bekerja di rumah saat ini, agar kiranya Tuhan juga menyertai, menguatkan mereka, sehingga walaupun segala pekerjaan dilakukan di rumah, tetap berkualitas, tetap menunjukkan dan juga meningkatkan kinerjanya. Demikian juga kami berdoa mendoakan tim medis, perawat, bidan, dokter, dan sukarelawan, agar kiranya mereka diberikan kekuatan dan kesabaran dalam merawat pasien, sehingga kehadiran mereka dapat menguatkan setiap pasien sehingga pulih, sembuh, karena Tuhan menyertai tim medis ini. Kami juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini Tuhan dalam setiap aktivitas mereka, kegiatan mereka yang berada di rumah. Sertai pekerjaan mereka, agar kiranya semuanya baik-baik saja. Demikian juga kami mendoakan setiap keluarga lepas keluarga. Berkati hubungan yang baik antara anak dan orang tua, demikian juga orang tua dan anak. Pada masa-masa ini mereka saling berdekatan dan kiranya hati mereka pun melekat, saling menghargai, mencintai, dan bahkan saling menghormati. Anak menghormati orang tua menyayangi anak-anaknya. Khususnya kami mendoakan untuk anak-anak kami, baik yang balita maupun mereka yang dewasa, agar kiranya mereka bertumbuh dengan normal, dengan baik, sehat dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan mereka yang studi, yang belajar, yang kuliah, Tuhan tambahkan hikmat-Mu, meskipun studi online di rumah, agar kiranya ini juga menjadi modal mereka di masa depan, meraih cita-cita dan harapan mereka di masa depan. Demikian juga kami mendoakan, mungkin ada beberapa jemaat yang sedang menantikan pasangan hidup. Tuhan berkatilah agar senantiasa Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Yang menantikan keturunan, tambahkanlah keluarga yang menantikan keturunan yang daripada Tuhan, agar kiranya bertambah sukacita mereka setelah menerima berkat Tuhan berupa anak dan boru di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang menantikan pekerjaan, Tuhan kami berdoa agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka untuk menemukan pekerjaan sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Kami juga mendoakan untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh dan yang sakit, agar kiranya mereka diberikan kekuatan dari Tuhan, sehingga dengan kekuatan tersebut kami sama-sama berdoa agar kiranya Tuhan saja yang memulihkan dan menyembuhkan keadaannya. Khususnya kami mendoakan untuk beberapa jemaat yang saat ini mungkin dirawat di rumah ataupun di rumah sakit.
Khususnya kami mendoakan Amang S. Pangaribuan dari Week 1 yang dirawat di Rumah Sakit UKI. Inang Nyonya A. Sidabutar Boru Siregar dari Week 4 yang dirawat di rumah. Julius Pangaribuan dari Week 5 dirawat di Rumah Sakit Cimacan. Inang Nyonya T. Simanjuntak Boru Regar dari Week 8 dirawat di Rumah Sakit Ridwan. Kami juga mendoakan Amang T. Sirait dari Week 10 dirawat di Rumah Sakit Polri. Berkati mereka Tuhan, agar kiranya Tuhan mengangkat sakit penyakitnya, pulih, sembuh, sehatlah keadaannya, sehingga ini menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupannya, bahwa Tuhan saja yang memulihkan, menyembuhkan keadaannya. Kami juga tak lupa mendoakan selalu gerejamu HKBP Cibubur ini Tuhan, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Posmane Bahu. Kiranya gereja ini terus dalam pelayanannya, terus berbagi kasih, terus Tuhan pakai menjadi berkat, baik untuk jemaat maupun masyarakat di sekitarnya. Sehingga pelayanan demi pelayanan yang dilakukan, baik dari jarak jauh, online, maupun hati ke hati, semuanya meningkatkan keimanan jemaat, sehingga semakin yakin bahwa Tuhan menyertai, menyediakan segala yang dibutuhkan, dan Tuhan memberikan hikmat di tengah-tengah kejadian yang ada di dalam kehidupan, sehingga semakin bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami mendoakan juga bangsa dan negara Indonesia, di mana Tuhan tempatkan kami saat ini. Berkati dan sertai Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, agar senantiasa kebijakannya untuk bangsa ini, kiranya apapun yang diputuskan, semuanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kami juga mendoakan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Rebeka Boru Utasoid. Berkati Tuhan agar ini menginspirasi kami, menguatkan kami untuk tetap kuat dan bertahan di tengah-tengah COVID yang ada di sekitar kami, sehingga kami semakin yakin Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari dimahita siap buku itu nomor 427 ayat 1-2. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah bagimu dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, firman Tuhan bagi kita pada hari ini
dari Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, ada sebuah ilustrasi sebelum memulai khotbah kita hari ini. Satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal terdampar di pulau yang kecil dan tak berpenghuni. Pria ini terus berdoa dan berdoa tak jemu-jemunya supaya Tuhan menyelamatkannya. Dan setiap hari ia mengamati langit mengharapkan pertolongan, tetapi tidak ada satupun yang datang. Akan tetapi untuk mengisi hidup dan waktunya hari demi hari, ia akhirnya berhasil membangun gubuk kecil dengan kayu apung dan untuk melindungi dirinya dari cuaca ataupun hujan. Tetapi satu hari setelah ia pergi mencari makan, ia kembali ke gubuknya dan mendapati gubuknya terbakar habis. Asapnya mengepul ke langit. Dan habislah semuanya menjadi abu. Dia begitu sedih dan marah, sembari menangis. Katanya, Tuhan, teganya Engkau melakukan ini padaku. Keesokan harinya dia terbangun oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Katanya kepada mereka yang datang, bagaimana kamu tahu aku di sini? Lalu mereka mengatakan, kami melihat tanda asapmu di langit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kuasa Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita, menjawab setiap persoalan dalam hidup kita. Tuhan bisa saja memakai berbagai cara untuk memberikan pertolongan bagi kita. Dalam satu minggu ini, nama minggu kita adalah Minggu Rogati. Dalam bahasa Latin itu disebut dengan rogatio atau rogatum, artinya berdoa. Meminta atau memohon. Berdoa seharusnya menjadi nafas iman orang percaya. Karena tanpa doa, spiritualitas seseorang akan gersang
dan layu. Ibarat bunga yang tidak berkembang. Kita semua diberikan jatah yang sama oleh Tuhan dalam sehari 24 jam. 1440 menit dan 86.400 detik yang kita lalui. Lalu berapa waktu yang kita sisihkan untuk berdoa? Orang-orang Yahudi dan Kristen Ortodok berdoa 7 kali sehari. Kemudian agama Islam mengikuti 5 kali satu hari. Begitu juga dengan agama yang lain dengan teraturnya waktu yang telah ditetapkan. Sebenarnya apa sih hakikat doa itu? Doa adalah alat penghubung komunikasi kita kepada Allah. Doa adalah ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Sehingga kita harus bergantung kepada Allah. Allah lah yang berotoritas atas hidup kita. Seorang penulis mengatakan, Glenn Clark, dia katakan bahwa masalah terbesar dari doa adalah bagaimana kita mengizinkan, membiarkannya mengalir, dan Allah akan menjawab dengan caranya. Jadi sebenarnya Allah menjawab semua doa kita, ya, tidak, atau tunggu dulu. Itu semua sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kekuasaannya. Sebuah lagu mengatakan Allah itu hanya sejauh doa. Dia dekat, sangat dekat. Sejauh mulut dengan telinga, seperti kita berkomunikasi dengan ponsel kita dengan seseorang. Demikian kita mengucapkan, memohon dalam doa, maka Allah mendengarkan. Molo di bahasa Batak, berdoa itu tangiang. Alai, maaf mak, saya kurang dopia kadongan, termasuk parhalado, madok, tamiang, martamiang mahita, dan tu partamiangak kamu. Jadi ini harus kita kritisi, harus kita perbaiki mulai hari ini. Sampai detik ini pun saya masih mendengar itu. Maka jemaat kita pun akan mengikuti dengan kata yang salah. Karena kata tangiang itu kata dasarnya tangi, mendengar. Jadi kalau bahasa tamiang itu unsur dari hasipelebegon, dari kekafiran, martami-tami katanya. Dalam doa sebenarnya Allah terlebih dahulu yang mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Baru permohonan kita didengarkan. Doa harus sampai kepada tahap coram Deo. Berdiam diri di hadapan Allah. Apa itu coram Deo? Apa itu berdiam diri di hadapan Allah? Kita harus bisa menenangkan hati kita. Meminta petunjuk daripada Tuhan. Meminta hikmatnya. Mendengarkan suaranya. Dan di situ Allah berbicara di dalam hati kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus, di dalam perikop kita ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang bagaimana kita harusnya berdoa. Kali ini Yesus menggunakan tokoh hakim yang lalim, yang tak takut akan Tuhan dan yang tidak menghormati siapa. Bukankah dalam kisah perumpamaan ini hakim tersebut berada dalam posisi sebagai pemberi pertolongan, yang mana itu mengarah kepada Bapa di sorga yang memberi pertolongan kepada anak-anaknya. Jika mengarah kepada Bapa di sorga, mengapa justru Yesus menggunakan tokoh yang lalim?
Mengapa tidak menggunakan tokoh sosok yang baik, yang ramah, atau yang murah hati? Jawaban sebenarnya adalah karena Yesus ingin membuat hal yang kontras, yang berlawanan, yang berbeda. Kontras di sini membuat kita dapat melihat dengan sangat jelas maksud dan pesan perumpamaan ini. Paling tidak ada 4 kontras dalam perumpamaan ini. Mari kita pelajari satu demi satu. Kontras yang pertama adalah bahwa janda tersebut meminta pertolongan kepada hakim jahat. Sedangkan kita meminta pertolongan kepada Bapa yang baik. Jika hakim yang jahat saja bersedia menolong, bagaimana mungkin Bapa yang baik tidak akan menolong kita? Jadi masalah utamanya justru pada diri kita. Ada 2 kemungkinan mengapa kita tidak meminta pertolongan Tuhan. Yang pertama, kita terlalu malas meminta atau malas berdoa. Yang kedua, kita yang memiliki cara pandang keliru tentang doa. Kita pikir hanya dengan berdiam diri tanpa berdoa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita dengan sendirinya. Bukankah Tuhan itu maha mendengar, bukankah Tuhan itu maha kuasa, yang bisa menyelidiki hati kita, yang mengerti persoalan kita, yang tahu apa kebutuhan kita, bahkan sebelum kita meminta pun dia sudah tahu. Lalu apa gunanya kita berdoa? Dan banyak orang berpikir seperti itu, apa gunanya kita berdoa? Toh Tuhan juga sudah tahu. Padahal prinsipnya jelas, orang yang tidak meminta tidak akan diberi. Orang yang tidak mencari tidak akan mendapat. Orang yang tidak mengetuk pintu surga baginya tidak akan dibukakan. Bisa kita baca dalam Matius 7 ayat 7. Yesus sendiri berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 24. Jadi jangan pernah takut untuk meminta, jangan pernah malas untuk berdoa. Jika hakim yang jahat ini saja bersedia menolong, apalagi Bapa kita yang di sorga. Saudara yang kekasih, kontras yang kedua, janda itu tidak punya hubungan apa-apa dengan hakim tersebut. Sedangkan kita punya hubungan dengan Bapa Sorgawi. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Jika yang kita tidak punya hubungan saja berani minta tolong, bagaimana mungkin kita yang adalah anak-anak Allah tidak meminta pertolongannya? Jika yang tidak punya hubungan apa-apa saja mendapat pertolongan, terlebih bagi kita yang adalah anak-anak Allah, benar tidak? Dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya tahu bahwa hubungan itu memiliki kuasa. Pernahkah Anda mendengar orang berkata seperti ini? Emang gue bapak lo? Emangnya tempat ini punya nenek lu? Apa maksud kalimat-kalimat seperti itu? Jika kita tidak punya hubungan, maka kita tidak punya hak untuk mendapatkan sesuatu. Jika kita minta sesuatu kepada orang yang tidak punya hubungan sama sekali dengan kita akan sulit menerimanya. Beda jika kita minta sesuatu kepada orang tua, kepada keluarga, atau orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita. Ketika mempelajari tentang doa yang diajarkan Yesus, yaitu doa Bapa kami, saya dibukakan hal yang sangat mendasar tentang doa. Dari judulnya saja kita tahu hal apa yang paling esensi, yang paling penting dalam doa. Bahwa kuasa doa bukan terletak pada kata-kata, tapi pada hubungan kita dengan Bapa Sorgawi. Doa bukan soal indahnya kalimat demi kalimat, tapi soal sebuah hubungan yang intim dengan Bapa di sorga. Kuasa doa tidak ditentukan oleh seberapa pintar, seberapa puitisnya,
kita merangkai kalimat demi kalimat dalam doa. Kuasa doa juga tidak ditentukan oleh seberapa mantap dan seberapa lantang kita mengucapkan doa-doa itu. Kuasa doa justru tergantung pada kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa sampai sekarang, apalagi kalau dalam pertanyaan, kalau dihunjuk berdoa orang menghindar. Terutama kalau di dalam acara di situ ada tertulis doa dari pemilik rumah. Tangyang Sian Parjabu. Begitu banyak pengalaman-pengalaman kita dalam pelayanan. Pernah sekali karena tahu ada doa yang dipimpin oleh tuan rumah, maka si bapak ini sudah keringat dingin dulu. Lalu dia izin kepada istrinya, katanya mau beli rokok dulu sebentar ke warung. Orang sudah semakin banyak yang datang, acara sudah mulai, si bapak pun belum pulang. Karena apa? Takut disuruh berdoa. Ada beberapa kali tempat pelayanan jemaat yang dekat, tempat tinggalnya dekat rel kereta api. Satu ketika di sebuah keluarga, mertua si bapak ini datang dari kampung. Dan dia sangat rindu agar mantunya, Helanya lah yang memimpin doa makan. Sebenarnya si Hela ini nunggah diboto imana nama naing mapentang yang mangan. Tapi karena dia tahu jam berapa kereta akan lewat, maka dia oke-oke aja. Lalu dia katakan pada mertuanya saat mereka makan, sudah dihunjuk oleh mertuanya dia akan pimpin doa. Martangyang Mahita. Tidak berapa lama langsung lewat kereta api dari samping rumahnya. Dan setelah selesai hening, maka mantunya ini mengatakan amin. Sang mertua bingung. Loh, kok saya nggak dengar apapun akan doanya. Lalu mertuanya mengatakan dalam bahasa Batak, ai dakku bege tangyang munai amak kela. Lalu Helanya ini katakan, ai imadai nang alani kereta itu lewat gabe traktor bege. Dan itu pengalaman nyata. Sangat jujur seorang pengakuan dari jemaat kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan terlalu memusingkan bagaimana caranya merangkai kata-kata yang indah dalam doa. Singkirkan pemikiran seperti itu. Sebab yang terpenting adalah membangun hubungan yang intim dengan Allah. Terus doi songon anak kota mangido tunato rasna. Songoni do hita mangido tutu hatai songon ama ibana. Amana di banwa gijangi. Aturehon sude ngoluta. Seorang anak tidak perlu merangkai kata-kata atau menuliskannya di kertas dengan panjang lebar untuk memintakannya kepada orang tuanya. Demikian juga kita sebenarnya kepada Allah. Tidak merangkai kata-kata dengan indah-indah.
Jadi jangan pernah takut disuruh untuk berdoa. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang lain. Kontras yang ketiga adalah bahwa hakim tersebut menolong janda tersebut karena merasa terganggu dan disusahkan. Walau di bahasa Batak, di walu di dok, sotung roi bana manggaryang yau, disusah yau. Sedangkan Tuhan menolong kita karena Dia mengasihi kita. Jika hakim yang menyuruh janda itu untuk menjauhkannya saja, akhirnya menolongnya. Terlebih lagi jika kita datang kepada Tuhan meminta untuk menghampirinya dengan penuh keberanian. Dan bahkan Yesus mengajarkan kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari kita pikirkan ini. Yang merasa terganggu saja mau menolong, apalagi Tuhan yang mengasihi kita. Suatu ketika ada pengamen minta-minta saat menikmati makan di sebuah warung dan kita mendengarkannya sangat jengkel. Sudah suaranya tak bagus, alat musiknya cempreng, suka tidak suka, mau tidak mau kita toh memberikannya. Dasar kita memberi adalah karena kita merasa terganggu. Sekarang bandingkan jika kita sedang menikmati sebuah live music di sebuah kafe, sebuah pertunjukan musik yang benar-benar menghibur kita, maka kita mungkin tidak segan-segannya untuk memberikan tips yang lebih besar daripada receh yang kita berikan kepada pengamen tadi. Itu pasti ya. Jika Anda bisa memberi, kita saja bisa memberi kepada pengamen yang mengganggu kita, tentu saja kita bisa juga memberi dengan senang hati kepada orang yang bisa menyukakan hati kita. Ketahuilah bahwa Bapa Sorgawi tidak pernah merasa terganggu dengan doa-doa dan permohonan kita. Malah itu menyukakan hatinya. Sebab doa membuat kita datang mendekat kepadanya. Saya tiba-tiba teringat kepada seorang anak mengatakan, saya malas berdoa mah. Kenapa? Saya malu karena doa saya kan hanya itu-itu saja. Jangan-jangan Tuhan itu bosan dan gak mau mendengar doa saya. Lalu si ibu dengan senyum mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah bosan dengan doa kita, walaupun doanya dari pagi, siang, malam, ketemu pagi lagi, siang lagi, malam lagi, besoknya lagi. Tapi kalau itu dari hati kita karena memang kita butuh pertolongan dari Tuhan, itu yang benar. Sesungguhnya Tuhan rindu memberkati dan menjawab semua doa-doa kita. Malahan doa-doa kita selalu dirindukannya. Renungan hari ini mengajak kita untuk kembali memikirkan akan kemurahan hati Tuhan. Sekali lagi, mari kita pikirkan. Jika hakim lalim yang merasa terganggu saja memberikan pertolongan, apalagi Bapa di sorga. Dia tidak pernah terganggu oleh doa-doa kita. Kontras yang keempat, janda itu tidak punya pengantara saat minta tolong kepada hakim itu. Sedangkan kita memiliki pengantara langsung, yaitu Yesus Kristus yang akan menyampaikan permohonan kita kepada Bapa Sorgawi. Janda dalam perumpamaan ini tidak punya koneksi yang bisa menghubungkan dengan hakim itu. Dia tidak punya kenalan pejabat atau orang penting yang bisa menggerakkan hakim tersebut untuk menolongnya. Meski tak punya pengantara, akhirnya sang hakim mengabulkan permohonan janda tersebut. Jika yang tak punya pengantara saja akhirnya ditolong, terlebih lagi kita bukan yang memiliki pengantara agung. Sehingga bagaimana mungkin doa kita tidak sampai kepada Allah. Makanya Yesus mengajarkan, jika kamu berdoa mintalah dalam namaku,
Maka ketika kita mengakhiri kalimat demi kalimat dalam doa kita, kita tutup di dalam nama Yesus Kristus. Itulah pengantara kita. Harus diakui bahwa pengantara akan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Bukan rahasia umum lagi jika beberapa tahun lalu ada calo yang akan memudahkan urusan kita. Apakah itu membuat SIM? Tidak pakai lama loh. Tidak pakai ribet. Langsung jadi. Diterima di sebuah perusahaan akan jauh lebih mudah jika ada referensi. Memo atau bahkan surat sakti. Semua urusan gampang. Jika Anda seorang pria, coba saja hampiri seorang wanita cantik yang tidak Anda kenal untuk minta nomor ponselnya. Risikonya jelas ya. Pertama, kalau tidak pipi kita yang merah karena malu ditolak mentah-mentah, atau karena pipi kita ditampar. Tapi jika kita punya teman yang juga kenal dengan wanita cantik itu, maka perkenalan akan menjadi mudah. Itu pasti. Jika yang kita saja tidak punya pengantara, atau seperti janda ini yang tidak punya pengantara bisa mendapat pertolongan dari hakim yang jahat. Apalagi kita yang punya pengantara, yaitu Yesus. Dialah imam besar yang mendoakan kita berdoa siang malam kepada Bapa di sorga. Bisa kita baca dalam Ibrani 9 ayat 15. Ini renungan untuk hari Selasa. Harusnya hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa kehadiran Kristus sebagai pengantara akan membuat doa-doa kita menjadi penuh kuasa. Doa-doa kita akan sampai kepada Bapa Sorgawi sehingga Dia akan menjawab menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya, menurut kehendaknya. Saudara yang kekasih, jika hari ini doa kita belum berbuah kenyataan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Percayalah bahwa doa-doa kita sedang dihantarkan oleh Kristus, imam besar kita yang agung itu. Dalam pembelajaran perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini kepada kita pada hari ini, maka ada yang perlu kita catat, bahwa doa yang tidak jemu-jemu adalah doa yang dinaikkan tanpa bosan atau yang tidak kenal lelah. Doa tak jemu-jemu adalah doa yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus dan berkesinambungan. Doa yang tak jemu-jemu berbicara tentang doa yang dilakukan dengan kerinduan hati, dengan kesungguhan, dengan kemurnian hati. Maka belajar dari perumpamaan Yesus, seorang hakim yang tidak adil ini, dan juga seorang janda ini yang datang memohon agar perkaranya dibela. Kita dapat banyak belajar. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perumpamaan janda yang ulet ini kita belajar beberapa hal. Kita harus bertekun dalam doa. Mengenai segala hal sampai Yesus datang kembali. Apakah ada iman di dunia ini ketika Dia akan datang kembali? Kalaupun semua proses jawaban doa kita itu adalah batu ujian iman kita, ujian kesabaran kita. Melihat kesungguhan hati kita, kerinduan kita akan Allah. Maka di dalam doa-doa kita, sekalipun kita punya musuh, maka
kita dapat dilindungi dari hal-hal yang jahat. Dalam doa kita harus dapat melawan dosa dan meminta keadilan daripada Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita jangan jemu-jemu memohon kepada Tuhan untuk setiap pergumulan kita, termasuk juga pandemi COVID-19 ini, yang sangat berdampak bagi kehidupan kita pada semua kalangan dan semua sisi kehidupan kita. Kiranya virus corona ini cepat lenyap di muka bumi ini agar kehidupan kita kembali normal, baik segi ekonomi, keuangan kita, pekerjaan kita, juga ibadah kita, baik juga hubungan kita di dalam keluarga, dan semakin pulih, semakin baik hubungan kita juga kepada sesama, kepada yang lain. Maka inilah yang menjadi renungan kita, keterangan yang begitu panjang, dan mari kita mengambil hikmahnya bahwa jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh dan kebenaran. Kalau orang mengatakan di Facebook, kepada siapa kalian berdoa? Mark Zuckerberg aja tertawa mendengar ucapan-ucapan doa kalian di sini, katanya. Saya menanggapi itu, kita boleh berdoa walaupun dalam dunia maya, apalagi dalam teknologi canggih digital sekarang. Allah itu roh, dia tidak dapat dibatasi oleh tempat, oleh ruang, oleh waktu, kapan dimanapun. Kita harus berdoa anytime, anywhere. Maka Allah akan selalu bersama dengan kita, dan pasti dia akan menjawab dengan murah hatinya, dengan maha kuasanya, dengan kebaikannya akan doa-doa kita sekalian. Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini karena kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Melalui nats khotbah pada hari ini, biarlah kami seperti seorang janda yang tak jemu-jemu untuk berdoa, meminta keadilan, untuk membela setiap perkaranya. Dan Engkaulah, terlebih Engkau Tuhan adalah Bapa kami yang menjawab, mendengarkan, dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau yang berperan mencukupi segala kebutuhan, dan apapun yang boleh kami alami menghadapi setiap masalah demi masalah. Kami adalah anak-anak-Mu, Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih atas kasih Tuhan yang memberkati kami hingga pada hari ini. Sekalipun kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau beserta dengan kami, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah kami dikuatkan. Yakinkan setiap anak-anak Tuhan untuk setiap pergumulannya bahwa Engkau adalah jawaban bagi mereka. Sebesar apapun masalah yang kami hadapi, Engkau lebih besar Tuhan dari apapun. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah memperkenankan kami untuk menikmati berkat jasmani, berkat rohani yang boleh kami terima hingga pada hari ini. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari demahita sian bukai de nomor 755 ayat sada 2 laus takasa mapeliata. Hapusan hormat roh
Martangyang mahita ditangyang ali amanami. Ali amanami na di panwagijang say pinurbadi ama kuarmu sero maharajam se sao malomo ni roham di kono tongon songona di panwagijang leron matu hamis tateron hanguluan siapari sesa madosa nami son panisa nami didosa ni dongan amar dosa tu kami una kami tu gihon tu pangujunan palua mahamis yan pangago ayo na puna harajau dogot hakukuun Rodi hasangapon saling na. Amin. As ni rohani tu hatta Yesus Kristus. Kolong ni rohani pata ama. Dohok parsauran itu di perbadi ama. Nama dongani hamu saluhutna. Oras madihita saluhutna.